Berbagai macam bacaan dalam rukuk dan sujud yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur bersama istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Ketika malam telah tiba, Aisyah terjaga dari tidurnya dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tempat tidur. Kemudian Aisyah bergegas mencarinya ke sana kemari. Akhirnya ditemukanlah Rasulullah berada di dalam masjid, dan pada saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat malam. Ketika sedang rukuk, Aisyah menunggu di pinggirnya. Rasulullah membaca Subhana wa bihamdika la ilaha illa anta. Begitu pula dalam keadaan sujud, Rasulullah juga membaca dengan Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian Aisyah memegang kedua telapak kaki Rasulullah dengan kedua telapak tangannya, yang pada saat itu posisi telapak kaki Rasulullah dalam keadaan sujud itu berdiri tegak dan setiap jari jemarinya itu menghadap ke kiblat. Demikianlah seharusnya umat Islam itu bersujud, bukan mengangkat kakinya atau sekedar menempelkannya ke lantai, tapi harus istilah seperti memanjat gitu ya. Posisi jemari harus menghadap ke kiblat. Dari hadis Sahih Muslim ini ada beberapa hukum yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan, khususnya istri, itu tidak membatalkan wudhu atau tetap sholatnya sah. Dan ini dianut oleh imam madhab selain Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak sah karena persentuhan kulit. Ya begitu juga Rasulullah ketika rukuk di dalam sholat-sholat yang lain, Rasulullah itu membaca kalimat subuhum kudus Rabbul malaikati waruh, dan di dalam sholat-sholat yang lain Rasulullah juga membaca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adhamati. Begitu pula dalam keadaan sujud juga membaca demikian. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa seorang yang sedang rukuk kemudian ia membaca Subhana rabbiyal azimi wa rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, maka itu sudah sangat sempurna. Begitu pula dalam keadaan sujud ketika ia membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, itu juga bacaan yang sudah mencukupi dan sangat sempurna. Lalu bagaimana dengan begitu banyaknya hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang perbedaan bacaan rukuk dan sujud? Maka ulama madzhab mengambil satu kesimpulan bahwa jika seorang sendirian maka seharusnya semua bacaan itu dibaca semua, jadi lama. Tapi kalau menjadi imam tidak boleh, harus memilih salah satu. Ketika ada ustadz atau kiai lain yang menjelaskan bahwa saya tidak mau menggunakan Subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan tidak mau menggunakan Subhana rabbiyal a'la ketika sujud karena hadis saya menggunakan yang selain itu karena hadisnya lebih sahih, berarti ulama atau ustadz yang menjelaskan seperti itu ustadznya tidak paham dengan ilmu hadis. Karena ilmu hadis itu tidak ada sahih terus ada yang lebih sahih, itu tidak ada. Sahih ya sahih, mungkotek ya mungkotek, hasan ya hasan, do'if ya do'if, maudhu ya maudhu, maktu ya maktu, kan gitu. Tidak ada hadis yang lebih sahih, itu enggak ada, atau yang lebih kuat. Kalau dalam qaul ulama itu ada sahih dan as-sahhu, yang lebih sahih ada, tapi kalau di dalam ilmu hadis tidak ada. Itu saya sampaikan kepada seluruh umat Islam bahwasanya orang-orang yang ketika ruku atau ketika sesudah takbiratul ihram kemudian yang membaca Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu dikritik karena katanya hadis yang ia gunakan selain itu lebih sahih. Enggak ada hadis yang lebih sahih itu. Ketika sholat itu siapapun yang menjalankan sholat semua bacaannya pasti itu semua didasari dengan hadis sahih, karena hadis dhaif itu tidak boleh digunakan bacaan apapun di dalam sholat, kan begitu. Nah maka begitulah seharusnya umat Islam mau memakai doa atau bacaan rukuk yang mana atau sujud yang mana, itu ya terserah, hadisnya sama-sama sahih. Bahkan tidak mengucapkan pun kan nggak masalah, karena itu hukumnya sunat.